CNN Indonesia Breaking News. Hal yang berkaitan dengan ekonomi nasional kita, terutama ekonomi setelah terpilihnya Presiden terpilih Donald Trump. Kami banyak berbicara di sana. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan politik nasional kita dalam kurun minggu-minggu ini. Tapi dengan Bapak Ketua Umum Golkar, Bapak Setia Novanto, saya menggarisbawahi beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan Partai Golkar. Kita tahu semuanya, Partai Golkar memiliki basis dukungan hampir di seluruh wilayah Indonesia, merata, dan oleh sebab itu pada kesempatan yang baik tadi saya menyambut baik dukungan Partai Golkar dari seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial yang ada. Yang kedua juga menjaga toleransi bangsa kita yang sangat majemuk ini. Yang ketiga, bersama-sama menjaga kerukunan dan kekompakan seluruh komponen bangsa. Karena sekali lagi, Partai Golkar memiliki infrastruktur hampir di seluruh wilayah negara kita. Tadi Pak Setia Novanto juga mendukung penuh sikap tegas pemerintah terhadap upaya yang mengarah pada gerakan radikal dan bangsa kita yang sekarang ini sedang giat-giatnya membangun dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita ingin bekerja bersama-sama membangun dan mensejahterakan rakyat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Setia Novanto atas pertemuan yang sangat baik ini. Terima kasih. Silakan Pak. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, saya tentu tadi telah bersama-sama makan dengan Bapak Presiden dan tentu kami memberikan suatu apresiasi dan tentu saya mengucapkan terima kasih karena apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden mengadakan konsolidasi baik ke tingkat-tingkat, baik TNI, Polri, para ulama. Ini sangat memberikan arti yang sangat besar dalam situasi kemajemukan, dalam situasi saat ini yang kita perlu adanya suasana yang tenang. Dan ini tentu saya memberikan hormat pada beliau karena dengan situasi yang demikian bisa memberikan kekuatan kembali kepada masyarakat dan khususnya kesejahteraan rakyat. Dan tentu saya juga telah menyampaikan beberapa perkembangan politik apa yang juga dilakukan oleh Partai Golkar yang terus melaksanakan suatu konsolidasi dari mulai tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat daerah, kelurahan, kecamatan, dan desa.
untuk bisa bersama-sama mencari suasana yang damai, dan tentu dengan partai-partai mendukung maupun dengan partai-partai lain kami juga ingin sekali dan sudah kami sampaikan, kami mengadakan silaturahmi kepada Bapak Surya Paloh, kepada Ibu Mega, dan juga partai-partai lain. Ini tidak lain untuk melakukan suasana yang betul-betul untuk kemajuan kepentingan perekonomian Indonesia yang kita harapkan dengan suasana damai, maka kepercayaan yang sudah dilakukan langkah-langkah oleh Presiden dalam melakukan program-programnya, dan ini sudah dipercaya oleh para negara-negara asing bisa semakin kuat. Dan tentu juga saya sampaikan kami terima kasih langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik TNI, baik Polri, dengan institusi yang terkait, ini bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, saya sudah menyampaikan apa yang dilakukan secara tegas, tentu ini kami sangat mendukung, apalagi situasi radikalisme ini harus ditindak tegas. Inilah langkah-langkah sehingga kita harapkan semua komponen-komponen dan juga para partai-partai yang ada, kita akan bersama-sama, kita akan memikirkan demi kemajuan bangsa dan negara, dan akhirnya demi kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini yang untuk saya sampaikan kepada beliau, dan inilah yang memberikan arti yang sangat besar bahwa Bapak Presiden sangat concern kepada pihak pemerintah, concern kepada bangsa, dan sangat concern kepada rakyat Indonesia. Inilah yang memberikan suatu kenang-kenangan kepada Partai Golkar. Demikian Bapak Presiden, kami juga terima kasih atas kesediaan Bapak Presiden yang telah menerima kami dengan suasana yang begitu santai, tetapi Bapak Presiden menjelaskan begitu rinci baik masalah politik, masalah ekonomi, dan masalah kesejahteraan. Ini yang tentu bisa kami sampaikan. Selamat sore Pak, saya Stella dari Metro TV. Pertanyaannya untuk ke Pak Setia Novanto. Bapak, ini ada permintaan untuk Bapak Setia Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Tanggapannya seperti apa Pak? Makasih. Ya, pertama-tama bahwa dalam situasi kemarin ini saya betul tidak mengetahui bahwa ada putusan daripada pleno Partai Golkar, yaitu memutuskan untuk meminta saya kembali adalah menjadi Ketua DPR Indonesia. Dan sampai hari ini saya belum mengetahui situasinya karena sudah dilakukan begitu cepatnya untuk disampaikan kepada fraksi dan fraksi kepada pimpinan. Dan saya sudah sampaikan kepada Presiden, dan Presiden juga semuanya itu beliau serahkan kepada partai. Beliau tidak ikut campur dan beliau tidak ikut mempengaruhi, tetapi semua itu adalah masalah yang berkaitan dengan Partai Golkar secara internal. Tentu ini apa yang sudah diputuskan dan apa yang dikehendaki oleh pihak para fraksi dan pimpinan, saya sangat menghormati dan saya menghargai, dan tentu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan setelah saya akan menerima para pimpinan-pimpinan DPP Partai Golkar yang rencananya besok pagi akan menghadap pada saya. Ini yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus dari detik.com. Begini, tadi kan Pak Jokowi dengan Pak Novanto bicara soal proses Trump jadi presiden, gitu, salah satunya. Nah, ini salah satu kebijakan dari Trump adalah menarik diri dari Trans-Pacific Partnership. Nah, ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana? Seperti itu. Kan belum, nanti kalau sudah baru kita bicara. Yang jelas kita senang lah karena kedekatan Pak Setia Novanto dengan Donald Trump. Jadi kalau nanti ada apa-apa, ya bisa minta tolong ke Pak Setia Novanto.
Kalau TPP kan belum. Belum, jadi saya nggak mau berbicara itu karena tahapan di parlemen aja belum kok. Ya. Selamat sore, saya Ican dari Kompas.com. Mau bertanya ke Pak Setia Novanto. Kemarin kan Pak Kapolri menyatakan ada upaya makar oleh sekelompok pihak dalam aksi 25 November yang akan datang, dan salah satu upayanya adalah menduduki gedung DPR. Nah, sebagai Ketua Umum Golkar dan yang mungkin juga akan segera menjadi Ketua DPR lagi, Pak, apa yang akan dilakukan supaya untuk membantu pemerintah Pak Jokowi supaya upaya makar itu tidak terjadi? Terima kasih. Terima kasih. Bahwa masalah makar ini betul-betul merupakan hal yang tidak baik di negara kita. Dan tentu apa yang dilakukan langkah-langkah oleh pihak Kapolri, tentu ini kita sangat memberikan apresiasi dan sangat mendukung. Apa yang direncanakan di dalam menduduki kantor DPR. Kantor DPR merupakan suatu lembaga negara tinggi yang perlu kita harus jaga, dan memang alangkah baiknya hal-hal ini kita hindari. Dan saya rasa apa hal-hal yang kurang puasan masyarakat kepada pihak DPR, tentu ada jalannya yang terbaik, bisa dibicarakan secara baik. Tidak perlu harus mengadakan masalah yang berkaitan dengan makar. Dan semuanya saya yakin semua anggota DPR dan pimpinan DPR memberikan yang terbaik buat kepentingan masyarakat, kepentingan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebangsaan. Jadi mudah-mudahan tidak akan terjadi demikian, karena suasana teduh apa yang dilakukan oleh Presiden dalam melakukan pendekatan-pendekatan, tentu kita harapkan masyarakat akan semakin tahu apa yang dilakukan langkah-langkah Presiden ini betul-betul memberikan semua demi kepentingan rakyat. Ini tentu yang kita harapkan, sehingga apa yang dilaksanakan, apa yang direncanakan sebaiknya tidak dilakukan. Demi suasana yang akan lebih baik, demi suasana yang makin damai, dan ini akan memberikan kontribusi besar bagi kepentingan bangsa dan negara. Cukup? Terakhir? Apa? Udah terakhir? Saya Rini Pak dari RRI. Yang mau saya tanyakan, sekarang ini beredar isu Pak, kalau misalnya Pak Setnov jadi ketua DPR lagi, akan ada kocok ulang kabinet Pak. Jadi akan ada masuk lagi dari Partai Golkar ke Kabinet Kerja pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Mohon tanggapannya Pak. Terima kasih. Nggak jelas? Pak Kabinet, kalau Bapak Setia Novanto jadi Ketua DPR, jadi dari Partai Golkar nanti akan ada masuk lagi ke Kabinet Bapak. Gimana Pak tanggapannya Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan, urusan Ketua DPR itu urusan internal Partai Golkar. Yang kedua, juga itu urusan di DPR. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita. Apalagi dengan kabinet. Tidak ada. Dah. CNN Indonesia Breaking News.